Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Setiawan. Saya dari STM Kediri, NIM 1711034. Presentasi ini sih dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, RPL, rekayasa perangkat lunak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi dari penggunaan metode Viola Jones untuk pengenalan wajah pada webcam laptop. Oke, lanjut ya. Jadi pendahuluannya, pengenalan wajah pada kamera merupakan rekayasa perangkat lunak yang berkembang pesat. Dengan adanya pengenalan wajah tersebut, banyak fitur yang dapat diaplikasikan pada kamera webcam, tentunya Android ataupun yang lain. Pengenalan wajah pada webcam difokuskan untuk mendeteksi nama seseorang kecerdasan berdasarkan data wajah yang terekam pada kamera webcam. Jadi pada penelitian ini atau pada penelitian sederhana ini untuk mendeteksi wajah berdasarkan label nama sesuai dengan label nama pemilik wajah, sehingga ketika aplikasi dibuka maka gambar yang terekam akan dibaca sistem, kemudian diberi label nama sesuai dengan nama pemilik wajah. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjut ke cara-caranya untuk melakukan penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian. Yang pertama adalah peubah yang diamati, yaitu data yang digunakan merupakan hasil dari capture video yang dilakukan sistem dari kamera webcam. Jadi dengan beberapa batasan, ada wajah harus menghadap ke depan, kalau ke samping kanan kiri, karena algoritma terbatas pada hanya frontal face, jadi cuma wajah pada satu arah saja. Terus ada intensitas cahaya, apabila cahaya yang kurang mengenai wajah juga akan mempengaruhi hasil deteksi, serta jarak wajah ke kamera webcam. Semakin jauh wajah ini pada objek, semakin jauh kamera terhadap wajah yang akan ditangkap frontal face-nya, maka juga akan mempengaruhi wajah yang akan dideteksi. Lanjut, kemudian adalah metode yang digunakan. Menggunakan metode Viola Jones untuk mendeteksi citra wajah manusia secara frontal, hanya satu arah ke depan. Jadi Viola Jones ini saya menggunakan metode Cascade Classifier, tentunya untuk yang frontal face saja, bukan yang banyak arah ya. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python versi 3,5, OpenCV dan idle untuk merunning Python. Kemudian lanjut, hardware-nya adalah kamera laptop webcam. Jangan lupa driver untuk kamera laptopnya juga diinstal. Ini adalah rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Jadi pengimplementasian algoritma Viola Jones untuk mendeteksi wajah serta nama dari orang pemilik wajah itu pada kamera webcam itu seperti ini. Yang pertama adalah menangkap gambar melalui webcam, itu saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan OpenCV tentunya untuk citranya, pengolahan citra, yang kemudian dia akan membaca fitur HAR-nya ini untuk agar wajah ini dapat, koordinat wajah berupa metrik dapat dibaca ya, diekstrak. Kemudian ada integral image, ini ada proses learningnya. Jadi ketika image itu dibaca oleh mesin, maka mesin tidak bisa membaca wajah secara seluruh ya, jadi cuma koordinatnya aja berupa nilai angka. Lalu kemudian dideteksi setelah mengalami boosting machine learning, dideteksi, lalu pengimplementasian Cascade Classifier frontal face. Jadi dia setelah mesin learningnya bekerja untuk mendeteksi bahwa ini adalah wajah manusia, maka dia akan mencocokkan datanya ke frontal face saja. Dia akan mengcapture wajah yang ada pada kamera webcam, yang terekam pada kamera webcam selaras dengan bentuk wajah manusia ya. Jadi berupa metrik seperti ini, lalu dia di dalam metriknya ada angka-angkanya. Kemudian
Setelah frontal face ini di capture, maka sistem akan membaca data wajah yang terekam. Jadi setelah di capture, wajah itu disimpan ke dalam folder, lalu folder itu di training. Oh, ini berdasarkan ID. Jadi kalau ID 1 seumur nama saya Rizky, maka wajah saya itu berupa ID-nya 1, lalu gambarnya saya. Nanti itu di training. Setelah proses training, nanti juga akan diambil keputusan bahwa memang benar-benar wajah saya ini adalah namanya Rizky. Dan yang terakhir ini, apakah wajah terdeteksi sesuai dengan label nama pemilik wajah. Sekurang lebih seperti ini implementasi dari Cascade Classifier Frontal Face untuk metode Viola-Jones. Lalu untuk implementasinya, ini proses capture wajah. Di sini ada metrik ya. Saya masukkan ID user 1. Maksudnya adalah bahwa saya memasukkan 1 untuk gambar yang mana gitu. Kalau itu gambar saya, berarti saya yang di capture wajahnya. Ini ada, jadi satu kali capture itu saya mengambil 25 gambar wajah frontal face di sini ya. Kemudian lanjut ke implementasi. Jadi ini adalah contoh hasil capture wajah yang dilakukan. Ya maaf ya, ini sebenarnya bukan skripsi ya, jadi cuma iseng untuk dulu mencoba sesuatu hal yang baru. Ini ada wajah 1 sampai wajah 26 ternyata ya. Ada 26 gambar yang di capture dalam satu waktu. Oke, lanjut. Kemudian ini di training. Training ini juga menggunakan coding juga. Nanti saya akan tunjukkan pada proses demonya. Pada proses training, setelah selesai di training, maka implementasi hasil pengenalan wajah berdasarkan nama pemilik wajah. Semuanya saya, Rizky, 24 tahun, pekerjaan teknisi, status sudah kawin, seperti itu ya. Jadi cukup simple, cuma penerapannya juga lebih rumit pada baris kodenya. Dan ini adalah hasil pengenalan wajah 2 orang dalam satu frame. Jadi ini satu frame, nama aplikasinya wajah. Jadi saya terekam Rizky benar, dan istri saya terekam namanya Agnes, dan ini semuanya ya. Jadi implementasinya seperti itu. Jadi kesimpulannya, pengenalan wajah menggunakan metode Viola-Jones frontal face itu hanya mampu mendeteksi wajah dari depan saja. Apabila wajah itu dipalingkan, maka tidak bisa terdeteksi. Proses pengenalan wajah secara garis besar meliputi, jadi proses-prosesnya step by stepnya adalah mengcapture data wajah. Di capture lalu disimpan ke dalam folder. Setelah ke dalam folder, dikenali pengenalan wajah dengan menggunakan metode Viola-Jones atau frontal face. Lalu kemudian di training, data wajahnya tersebut di training. Kemudian setelah di training, sudah berhasil di training, maka tersimpan nama tersebut berdasarkan gambar nama pemilik gambar tersebut sesuai dengan namanya masing-masing. Semua saya Rizky, istri saya Agnes. Nah seperti itu, sesuai dengan nama dan wajahnya itu memang benar-benar miliknya dia gitu. Terus kemudian pengenalan wajah dengan label nama yang disimpan pada database. Database ini menyimpan labelnya. Jadi nama saya semua Rizky, jadi disimpan dalam bentuk label tersebut. Saran, perlunya pengembangan pembacaan data wajah dari berbagai arah dan jarak. Jadi tidak hanya pada jarak dekat saja seperti ini, ataupun jarak jauh, ataupun bisa seperti ini, atau dari area samping, arah atas juga bisa ya. Jadi cuma sarannya ini sehingga data wajah menjadi lebih akurat karena dapat dibaca dari depan, samping maupun jauh. Yang kedua adalah perlunya interface yang membungkus aplikasi agar dapat lebih baik lagi. Jadi ini adalah aplikasi berbasis verbal atau coding, cuma interface-nya belum ada. Nanti bisa, sebenarnya Python bisa dibungkus dengan ini ya namanya interface lagi. Perlunya kamera webcam yang bagus karena kamera yang buram juga dapat mempengaruhi hasil pembacaan data wajah. Perlunya penerangan yang baik agar pengenalan data wajah menjadi lebih akurat. Oke, setelah teori sudah dijelaskan, alur dan
algoritma sudah dijelaskan pada bab teorinya. Sekarang kita menuju ke proses pengoperasian. Jadi di sini ada deteksi wajah, di sini ada beberapa data yang dibuat. Di sini ada training, di sini berupa XML, di mana dia hasil dari penangkapan wajah yang telah terekam di sini. Di sini terdapat wajah saya dan ini ya istri saya. Di situ ada 2 wajah yang terekam. Prosesnya adalah ketika saya merekam, di sini ada untuk coding rekamnya. Di sini saya jelaskan ketika untuk membuka kamera maka codingnya seperti ini. Dan untuk face detect air cascade classifier frontal face-nya pakai XML. Nah, XML-nya ini, nah ini air cascade frontal face default classifier-nya itu XML-nya itu. Kemudian masukkan ID user ini adalah untuk mengenali ini ya ID setiap user yang akan dipakai seperti itu. Jadi seumpama seperti ini, saya akan demokan terlebih dahulu penangkapan wajah. Setelah direkam kemudian di training, jadi ada 3 langkah pokok. Setelah dia direkam menggunakan coding ini, lalu direkam kembali menggunakan coding training di training. Habis itu baru kita buka aplikasi utamanya. Nah, untuk langkah pertama adalah perekaman. Mari kita buka coding rekam. Di sini ada rekam wajah, di mana kita bisa merun dulu ya. Di sini terdapat runningnya, running modulnya. Kita run, oke, dia akan muncul. Kita masukkan ID usernya 1, nama saya. Kita coba tes. Oke, kita coba dan dia 26 gambar akan terekam. Di sini kita bisa melihat ya berapa metriknya yang terekam, 17, 19, 20 sampai berapa ini? Sampai 25 ya. 26 lah ya. Kita coba lihat di image ya. Nah, di sini ada data wajah saya yang terekam sebanyak 26 ya. Jadi data yang sudah ada sebelumnya terreplace dengan data wajah saya yang baru ya. Jadi mari kita training dulu datanya dengan menggunakan coding yang tadi ya. Kita di sini, nah ini coding training. Kita buka coding trainingnya bagaimana. Jadi cuma seperti ini, dia menyamakan wajah yang telah direkam ke dalam metode air cascade frontal face yang miliknya metode Viola Jones tersebut. Setelah disamakan ke dalam bentuk XML, direkam, kemudian baru bisa dideteksi wajahnya. Coba ya. Oke, ini cuma sekedar di running saja sampai keluar garis panah. Kemudian oke, lalu kita buka aplikasi utamanya. Yang mana? Yang ini ya. Jadi yang ada SQL-nya ini. Nah, sedangkan untuk SQL-nya saya memakai ini ya, SQL Lite ya. SQL Lite. Mari kita buka dulu SQL Lite-nya. Kok SQL Lite ini ya, running time utamanya. Kurang lebih seperti ini codingnya ya. Kemudian kita run modul. Nah, kita cek. Nah, di sini wajah saya terdeteksi sesuai dengan nama saya, umur, pekerjaan, dan statusnya. Seperti ini ya, kurang lebih seperti inilah. Bagaimana kalau saya tidak pakai kopiah ya? Oh, tetap ya. Tapi kalau miring gini dia nggak bisa ya. Benar kan ya? Jadi cuma frontal face saja. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk demo projectnya ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti bisa lewat email atau japri saya. Cukup mudah sebenarnya. Tinggal mau eksperimen atau tidak. Kalau ada yang kurang jelas mengenai metode atau cara pengimplementasiannya, bisa kontak saya untuk lebih lanjut. Karena
durasi yang tidak memungkinkan ya. Semakin lama akan semakin membosankan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga materi yang saya sampaikan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu untuk UTS mata kuliah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Rizky Agung Setiawan, NIM 171110034, STMK Diri, semester 7. Terima kasih. Semoga bermanfaat.